Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizla Syaira Musnik. Saya dari kelas 10 K2 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Perkembangan komputer ini bukan hanya sekadar perkembangan teknologi, tetapi juga refleksi dari kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan dan menciptakan solusi yang semakin canggih. Komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Komputer telah menjelma menjadi tonggak penting yang merevolusi cara kita hidup dan bekerja. Pada awalnya, komputer digunakan hanya untuk mengolah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan aritmetika. Namun, pada saat ini, komputer dapat memberikan berbagai macam fungsi, seperti hiburan, pengolahan data, alat transaksi, media pengawas, dan lain-lain. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, misalnya ENIAC. Komputer pertama di dunia ini mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 24 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan Machine Language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Di sisi lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer menjadi cepat panas. Pada generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Pada masa ini muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan, yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Generasi kelima sekarang sampai masa depan. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum yang
Dan penggunaan nanoteknologi juga akan mengubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Sekian penjelasan tentang sejarah dan perkembangan komputer dari generasi ke generasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.